Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan akuntansi manajemen secara online. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari konsep yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan jangka pendek, yaitu biaya relevan dan biaya peluang. Dalam dunia bisnis yang dinamis, manajer harus mampu membuat keputusan taktis secara cepat dan tepat, seperti misalnya menentukan apakah suatu pesanan khusus harus diterima, apakah produk tertentu perlu dihentikan, ataukah apakah perusahaan harus membuat sendiri atau membeli dari pihak luar. Untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar mendukung tujuan perusahaan, kita harus bisa memilah informasi biaya mana yang benar-benar berpengaruh terhadap alternatif keputusan yang dipilih. Disinilah peran biaya relevan dan biaya peluang sangat dibutuhkan sebagai dasar analisis yang rasional dan strategis. Baik, langsung saja kita pelajari tentang keputusan taktis kaitannya dengan biaya relevan dan biaya peluang. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan taktis adalah keputusan jangka pendek, merupakan pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan untuk memperoleh hasil, manfaat yang diinginkan. Keputusan ini sifatnya kepentingan jangka pendek, diterapkan untuk masalah tertentu. Hasil dapat diperoleh secara langsung. Penggunaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Salah satu kegunaan utama dari sistem informasi akuntansi manajemen adalah memberikan informasi yang dapat dipergunakan manajemen untuk mengambil keputusan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menyadari adanya permasalahan dan mendefinisikan permasalahan tersebut. Mengidentifikasikan alternatif-alternatif yang tepat. Mengidentifikasi perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dan pendapatan yang akan diterima untuk setiap alternatif. Menilai dampak atau faktor kualitatif dari setiap alternatif dan memilih alternatif yang paling menguntungkan. Penggunaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan jangka pendek dipahami dengan istilah akuntansi diferensial, yaitu informasi akuntansi yang terkait dengan pemilihan alternatif. Informasi akuntansi ini merupakan taksiran atas perbedaan biaya dalam alternatif tindakan tertentu. Ciri informasi akuntansi diferensial. 1. Informasi masa yang akan datang. 2. Adanya unsur yang berbeda di antara alternatif yang tersedia. 3. Mengambil keputusan mengenai alternatif tindakan terbaik. Akuntansi diferensial mengklasifikasikan biaya sebagai biaya diferensial, yaitu biaya yang berbeda di antara beberapa alternatif, dan biaya relevan, yaitu biaya yang akan terjadi karena sebuah keputusan. Penerapan konsep biaya relevan dalam situasi tertentu. 1. Membeli atau membuat sendiri suatu produk, make or buy. 2. Menjual atau memproses lebih lanjut, sell or purchase further. 3. Menghentikan atau melanjutkan produk tertentu, keep or drop. 4. Pesanan khusus, special order. Masuk ke pembahasan, membeli atau membuat sendiri suatu produk. Keputusan ini mempertimbangkan terdapat kapasitas yang masih berlebih, memiliki kemampuan untuk membuat produk sendiri, ada tawaran produk yang sama di pasar. Sebagai contoh, perusahaan ingin membuat suku cadang sesuai kebutuhan sebanyak 100.000 unit, harga yang ditawarkan oleh pasar sebesar 250 per unit. Data biaya produksi sebagai berikut. Dari perhitungan ini terlihat bahwa jika memproduksi sendiri maka biaya yang dikeluarkan sebesar 22 juta, jika membeli produk di luar maka biayanya sebesar 25 juta. Dari sisi ini terlihat lebih menguntungkan memproduksi sendiri karena biayanya lebih kecil. Bahkan jika dengan pertimbangan lain perusahaan memilih untuk membeli produk, maka terdapat biaya overhead tetap bersama yang tidak dapat dihindarkan, sehingga masih terdapat selisih biaya sebesar 4 juta sebagai kerugian, beban lebih tinggi. Sehingga masih lebih baik untuk memproduksi sendiri. Pembahasan kedua yaitu menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Keputusan terhadap alternatif ini dengan pertimbangan 1.
Munculnya pendapatan diferensial dan biaya diferensial. 2. Memiliki kemampuan untuk memproses lebih lanjut. 3. Ada peluang pasar yang lebih baik atas produk yang dibuat. Berdasarkan perhitungan biaya diferensial di bawah ini, maka diketahui, dengan 10.000 unit produk A, harga jual 10.000 per unit, maka pendapatan sebesar 100 juta. Total biaya untuk 10.000 unit sebesar 70.500.000 sehingga menghasilkan laba 29.500.000. Jika diproses menjadi produk A1, tidak memerlukan investasi baru, namun ada biaya tambahan sebesar 5.000 per unit dengan harga jual baru 18.500 per unit. Pendapatan diferensial dari penjualan harga produk A1 sebesar harga per unit lama dikurangi harga per unit baru, yaitu 18.500 dikurangi 10.000, selisihnya 8.500 dikalikan 10.000 unit menghasilkan tambahan pendapatan sebesar 85 juta. Biaya diferensial atau biaya tambahan produk A1 sebesar 5.000 dikalikan 10.000 unit hasilnya 50 juta. Laba diferensial dari produk A menjadi A1 adalah sebesar 35 juta. Sehingga kesimpulannya, memproses lebih lanjut produk A menjadi A1 lebih menguntungkan karena mampu menyumbangkan tambahan laba sebesar 35 juta yang diperoleh dari tambahan pendapatan sebesar 85 juta dikurangi tambahan beban sebesar 50 juta. Pembahasan berikutnya yaitu menghentikan atau melanjutkan produk tertentu. Keputusan ini dapat terjadi jika perusahaan memiliki lini produk, memiliki divisi yang berpotensial menyumbangkan kerugian dengan pertimbangan pendapatan diferensial dan biaya diferensial yang hilang, manfaat biaya terhindar yang diperoleh. Jika lini produk harus ditutup, perlu dipertimbangkan berbagai kemungkinan. Kontribusi pendapatan yang dikorbankan, manfaat biaya yang dapat dihindarkan, biaya yang tidak dapat dihindarkan, total manfaat yang diperoleh. Contoh kasus, perusahaan memproduksi 3 produk yang dihasilkan perusahaan. Produk C mengalami kerugian sehingga diusulkan untuk menghentikan produksi produk C. Berikut perhitungan laba rugi tiap produk. Total laba bersih untuk produk A, B, dan C sebesar 120 juta. Jika produk C dihentikan, maka manfaat biaya yang bisa diperoleh yaitu dari biaya variabel sebesar 115 juta dan biaya tetap yang dapat dihindarkan sebesar 110 juta, sehingga total manfaat efisiensi biaya yang diperoleh sebesar 225 juta. Namun dari sisi pendapatan yang hilang dari hilangnya produk C yaitu potensi pendapatan sebesar 250 juta. Jika ditandingkan antara manfaat biaya dan potensi pendapatan yang hilang yaitu sebesar 25 juta lebih besar di pendapatan yang hilang. Artinya, jika produk C dihentikan, maka itu akan menambah kerugian sebesar 25 juta karena lebih besar pendapatan yang hilang dibanding biaya yang dapat dihemat. Alternatif yang diberikan adalah perlunya mengatur pembebanan biaya tetap ke masing-masing lini produk bukan atas dasar nilai omset penjualan, tetapi menggunakan alokasi atas dasar kemampuan dari masing-masing produk yang tercermin melalui perolehan laba kontribusi yang disumbangkan oleh masing-masing lini produk tersebut, sehingga perhitungan laba rugi dari semua lini menjadi tidak rugi dan total laba tetap tidak berubah. Pembahasan selanjutnya yaitu menerima atau menolak pesanan khusus. Proses pengambilan keputusan terhadap alternatif menerima atau menolak pesanan khusus atas dasar pertimbangan adanya kapasitas yang masih bisa dimanfaatkan. Penggunaan pesanan dapat diawasi. Contoh, PT Akame memiliki kapasitas produksi sebesar 200.000 unit, kapasitas yang telah digunakan baru sebesar 150.000 unit, 75%, harga jual produk sebesar 1.250 per unit. Anggaran untuk 150.000 unit adalah sebagai berikut. Jika pesanan khusus sebanyak 30.000 unti dengan harga 750 per unit, apakah pesanan ini diterima atau ditolak? Perusahaan masih memiliki sisa kapasitas produksi 25% atau setara 50.000 unit. Artinya, jika menerima pesanan ini masih di bawah kapasitas produksi.
Dari informasi akuntansi diferensial, pendapatan diferensial yang dihasilkan adalah sebesar 30.000 unit harga 750 sehingga pendapatan diferensial sebesar 22.500.000. Sedangkan biaya diferensial yang timbul yaitu hanya pada tambahan biaya variabel sebesar total 15.600.000, menghasilkan laba diferensial sebesar 6.900.000. Kesimpulannya, pesanan ini dapat diterima karena memberikan tambahan penghasilan sebesar 6.900.000. Baik, itu adalah pembahasan kita mengenai biaya relevan dan biaya peluang dalam keputusan taktis. Semoga materi hari ini membantu memahami bagaimana informasi biaya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam perusahaan. Tugas individu kali ini yaitu silahkan dibaca keterangan berikut dan kemudian berikan jawabannya pada kolom komentar. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan NIP. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.